UX atau User Experience merupakan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk atau layanan yang mencakup kemudahan, kenyamanan, dan kepuasan. UX yang baik membuat interaksi terasa intuitif dan menyenangkan, membantu pengguna mencapai tujuan dengan lancar. Empati dalam UX yaitu kemampuan desainer untuk memahami kebutuhan, frustasi, dan harapan pengguna dari sudut pandang mereka. Dengan empati, desainer dapat menciptakan solusi yang fungsional sekaligus mendukung kebutuhan emosional pengguna dan menghasilkan pengalaman yang lebih personal dan efektif. Lalu apa aja sih pentingnya empati dalam riset UX itu? Di sini saya bagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama memahami apa yang penting bagi pengguna. Dengan empati, desainer dapat benar-benar mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan harapan pengguna, bukan hanya sekedar asumsi. Ini membantu menciptakan produk yang sesuai dengan nilai dan prioritas pengguna. Untuk poin kedua, yaitu meningkatkan keterlibatan emosional. Saat pengguna merasa bahwa produk dirancang dengan memahami perasaan dan pengalaman mereka, produk tersebut menjadi relevan, di mana pengguna cenderung merasa nyaman dan termotivasi untuk menggunakan produk yang mengerti kebutuhan mereka. Poin terakhir yaitu memperkuat ketertarikan pengguna dengan produk. Empati membuat pengguna merasa didengar dan dihargai. Hal ini membangun emosional positif antara pengguna dan produk, sehingga meningkatkan loyalitas pengguna karena mereka merasa produk tersebut benar-benar membantu dan mendukung mereka. Untuk teknik dasar riset UX dibagi menjadi 3 poin juga. Terdapat survei kuesioner, yaitu metode kuantitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak pengguna sekaligus. Hal ini membantu desainer memahami pola umum, preferensi, dan tren dari kelompok pengguna secara lebih luas. Yang kedua yaitu terdapat observasi, teknik di mana desainer mengamati secara langsung bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk. Observasi ini memungkinkan desainer melihat kendala dan perilaku pengguna yang mungkin tidak terungkap melalui metode lain. Yang terakhir terdapat wawancara pengguna, di mana teknik kuantitatif yang memungkinkan desainer menggali kebutuhan, tantangan, dan harapan pengguna secara lebih mendalam melalui percakapan langsung. Wawancara ini menjadi fokus utama webinar karena memberikan wawasan mendalam dan profesionalitas yang sangat penting dalam pengembangan UX. Lalu, mengapa wawancara pengguna itu penting? Yang pertama terdapat insight mendalam, di mana wawancara pengguna memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang cara pikir, perasaan, dan tindakan pengguna. Informasi ini tidak hanya menggali apa yang pengguna lakukan, tetapi juga alasan di balik tindakan mereka, serta memberikan wawasan berharga untuk perancangan produk. Lalu poin kedua yaitu terdapat hubungan emosional. Melalui interaksi langsung, wawancara membangun hubungan emosional antara desainer dan pengguna. Hal ini memungkinkan desainer melihat masalah dari perspektif pengguna, menciptakan ikatan yang memudahkan pemahaman kebutuhan dan tantangan mereka. Poin terakhir yaitu solusi yang lebih tepat. Dengan mendengarkan langsung apa yang pengguna butuhkan dan inginkan, desainer dapat merancang solusi yang lebih relevan dan efisien. Pendekatan ini memastikan bahwa produk tidak hanya fungsionalitasnya yang berjalan, tetapi juga memenuhi harapan dan kebutuhan nyata dari pengguna. Lalu, pada poin ini yaitu mempelajari tentang mempersiapkan wawancara penggunaan yang efektif. Yang pertama yaitu menentukan tujuan wawancara. Langkah pertama adalah menentukan tujuan yang jelas, misalnya memahami tantangan pengguna saat bernavigasi dalam aplikasi. Tujuan yang spesifik membantu fokus wawancara dan memastikan data yang diperoleh adalah relevan. Poin kedua yaitu menentukan target pengguna yang relevan, di mana memilih kelompok pengguna yang sesuai dengan produk yang dikembangkan. Misalnya pengguna dan dengan pengalaman tertentu atau kebutuhan khusus. Targeting yang tepat memastikan wawancara menghasilkan wawancara yang berguna untuk kedepannya. Lalu poin terakhir yaitu pertanyaan terbuka. Menyusun pertanyaan yang mengundang pengguna untuk memberikan jawaban mendalam seperti apa yang Anda rasakan ketika menggunakan fitur ini. Pertanyaan terbuka ini membantu desainer mendapatkan informasi lebih detail dan insight yang kaya dari pengalaman pengguna. Lalu terdapat teknik wawancara yang berempati, di mana teknik wawancara yang berempati ini seperti aktif mendengarkan, yaitu fokus mendengarkan cerita pengguna tanpa interupsi, lalu mencatat detail dan ekspresi mereka. Poin kedua yaitu menghindari penghakiman.
di mana bersikap netral tanpa pengkritik atau berasumsi agar pengguna merasa nyaman berbagi saat menyampaikan pendapat mereka tentang suatu produk yang ingin diwawancarai. Lalu poin yang terakhir yaitu menggunakan pertanyaan terbuka, seperti mengajukan pertanyaan untuk menceritakan pengalaman Anda. Hal ini untuk menggali pemikiran dan perasaan pengguna lebih dalam mengenai suatu aplikasi yang digunakan. Lalu terdapat contoh wawancara berbasis empati. Yang pertama yaitu, apa tantangan terbesar yang Anda alami dalam menggunakan aplikasi ini? Pertanyaan ini membantu untuk mengungkap kendala spesifik yang dihadapi pengguna. Dan hal ini juga dapat membantu desainer untuk memahami hambatan yang perlu diperbaiki. Lalu poin kedua yaitu mengenai pertanyaan bagaimana aplikasi ini dapat lebih membantu Anda mencapai tujuan. Untuk pertanyaan ini diharapkan dapat menggali harapan pengguna terhadap aplikasi, memberi wawasan tentang fitur atau perbaikan yang akan lebih mendukung kebutuhan mereka ke depannya. Lalu poin ketiga yaitu pertanyaan mengenai apakah ada bagian dari aplikasi yang membuat Anda frustasi atau terganggu. Pertanyaan ini tentang mengidentifikasi elemen-elemen yang mengganggu pengalaman pengguna sehingga desainer bisa memperbaiki aspek yang mengurangi kenyamanan. Lalu selanjutnya yaitu ada menyusun insight dari wawancara. Hal ini yang pertama yaitu menyortir dan mengelompokkan jawaban. Mengelompokkan jawaban pengguna untuk menemukan pola dan tema umum, membantu identifikasi tren yang sedang terjadi. Poin kedua yaitu identifikasi masalah utama. Menemukan masalah utama yang dihadapi pengguna seperti kesulitan dalam navigasi untuk menjadi fokus perbaikan. Untuk poin yang terakhir yaitu mencatat kebutuhan yang paling mendesak. Di sini memprioritaskan dengan menyusun daftar kebutuhan mendesak untuk diatasi, lalu memastikan desain fokus pada solusi yang relevan dan berdampak positif untuk kedepannya. Lalu penerjemahan insight ke dalam UI. Penerjemahan insight ke dalam UI ini dibagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama menentukan masalah utama. Untuk menentukan masalah utama, yaitu dengan identifikasi masalah utama dari hasil wawancara, seperti navigasi yang rumit untuk menjadi fokus perbaikan ke depannya. Lalu poin kedua, yaitu implementasi dalam desain UI. Terjemahkan insight ke dalam desain antarmuka, seperti membuat panduan visual di halaman utama agar pengguna mudah mengakses fitur yang penting. Lalu poin terakhir, yaitu uji desain berdasarkan feedback pengguna. Setelah implementasi, uji desain dengan pengguna untuk mengumpulkan feedback dan lakukan perbaikan lebih lanjut berdasarkan masukan mereka. Lalu tantangan dalam mewawancara pengguna dan solusinya. Untuk yang pertama yaitu pertanyaan yang mengarahkan ke jawaban. Pertanyaan yang mengarahkan dapat membuat pengguna memberikan jawaban yang kurang objektif. Untuk menghindarinya, gunakan pertanyaan terbuka yang memberi pengguna kesempatan untuk berbagi pengalaman mereka secara alami tanpa terpengaruh oleh formulasi pertanyaan. Poin kedua yaitu kesalahan interpretasi insight. Desainer kadang salah memahami apa yang dimaksud pengguna. Solusi efektifnya adalah merekam wawancara. Dengan rekaman, tim dapat mendengar kembali untuk memastikan semua wawasan yang dipahami dengan akurat. Lalu ada keterbatasan waktu dan sumber daya. Jika waktu dan sumber daya terbatas, pilih penggunaan yang paling sering memakai produk ini. Hal ini membantu mendapatkan wawancara yang tetap relevan meski wawancara berjumlah sedikit. Untuk kesimpulan pada webinar ini, saya menyimpulkan dalam melakukan wawancara pengguna untuk riset UX, desainer perlu memahami tantangan yang mungkin muncul, seperti kecenderungan pertanyaan yang dapat mempengaruhi jawaban, kemungkinan salah interpretasi informasi, serta keterbatasan waktu dan sumber daya. Tantangan ini dapat diatasi dengan strategi yang tepat, seperti merancang pertanyaan terbuka, merekam wawancara agar informasi lebih akurat, dan memilih responden yang paling relevan. Dengan langkah-langkah ini, wawancara akan menghasilkan wawasan yang lebih mendalam dan akurat, sehingga produk yang dibuat dapat lebih selaras dengan kebutuhan pengalaman dan penggunaan. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.